Halo semuanya, ketemu lagi sama gua di minggu kedua di seri Practice Makes Progress. Minggu lalu kita udah belajar tentang satu topik, yaitu mengenai karunia roh. Dan di sana gua menjabarkan beberapa macam karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya kita semua, supaya gua dan supaya lu bisa sama-sama membangun tubuh Kristus di kota ini. Nah, kali ini kita bakal ngebahas satu topik tentang melayani. Nah, sebelum gua masuk ke dalam pembahasan tentang melayani, gua mau cerita tentang sebuah peristiwa yang pernah bikin satu dunia geger, yaitu tentang kisah penyelamatan di Gua Tham Luang. Pada bulan Juni sekitar tahun 2018, sekelompok tim sepak bola yang terdiri dari 12 orang anak, kisaran umur 11 sampai 16 tahun, terjebak di dalam sebuah gua bersama dengan seorang asisten pelatih. Nah, kenapa kok bisa terjebak? Mereka awalnya berencana ingin berlatih sepak bola di dalam gua tersebut. Tapi di luar dugaan, ternyata hujan turun dengan sangat lebat. Akibatnya apa? Akses jalan masuk dan jalan keluarnya kini tergenang dengan air. Nah, yang jadi masalahnya, jarak antara tempat mereka terjebak sampai ke mulut gua itu sekitar 4 km. Kalau lu pengen ngebayangin sejauh apa sih 4 km, bayangin lu jalan kaki dari alun-alun kota Bandung sampai Paris Van Java. Nah, sejauh itulah jarak yang harus mereka tempuh. Dan belum lagi jalannya pun sangatlah berliku-liku. Akibatnya apa? Mereka terjebak di dalam gua tersebut berapa hari coba? Bukan sehari, bukan 3 hari, bukan 7 hari, tapi 17 hari mereka terjebak di dalam gua tersebut. Dan yang luar biasanya, proses penyelamatan ke-13 orang tersebut membutuhkan lebih dari 10.000 orang. Bayangin, ada ratusan polisi, ratusan penyelam, ribuan tentara, dan ribuan petugas kesehatan. Untuk menyelamatkan ke-13 nyawa yang terjebak di dalam gua tersebut membutuhkan begitu banyak kerjasama dari orang-orang. Pertanyaannya, untuk menyelamatkan orang-orang yang belum kenal dengan Tuhan, kira-kira butuh berapa banyak orang sih? Di dalam Perjanjian Baru kita bisa menemukan salah satu surat yang Paulus tuliskan untuk jemaatnya di kota Korintus. Orang-orang di kota Korintus ini selain punya karunia yang hebat-hebat, mereka punya ambisi yang sangat besar. Makanya lewat surat yang ia tuliskan, Paulus ingin mengingatkan mereka tentang identitas mereka yang baru di dalam Kristus. Supaya apa? Supaya walaupun mereka punya karunia yang hebat dan ambisi yang sangat besar, mereka tetap bisa punya tujuan hidup yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Gua bacain tulisannya Paulus. Diambil dari 1 Korintus 12 ayat 15 sampai 18, berbunyi demikian. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikendakinya. Ayat 27 berbunyi demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Paulus ingin menekankan bahwa sebagai orang-orang yang sudah di dalam Kristus, mereka harus punya mindset yang baru, yaitu mindset sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, artinya apa? Mereka harus punya pola pikir seperti ini, bahwa gua ini merupakan bagian dari anggota tubuh Kristus. Artinya apa? Gua nggak bisa berdiri sendiri dan gua membutuhkan satu sama lainnya. Makanya kenapa di dalam gereja itu nggak boleh ada spirit individualistis. Nah, bayangin misalnya kalau dalam usaha penyelamatan ke-13 orang yang terperangkap di dalam gua tersebut, orang-orang yang menyelamatkannya memiliki sifat-sifat yang saling egois. Mereka nggak saling mendukung, mereka nggak saling support, dan mereka nggak saling menutup kekurangan satu sama lainnya. Udah bisa ditebak bahwa akhirnya nggak akan bisa happy ending.
Nah, kalau mereka aja yang menyelamatkan ke-13 orang yang terperangkap di dalam gua bisa saling menutupi kekurangan satu sama lain dan bisa saling melayani satu sama lain, apalagi kita, apalagi gua dan apalagi lu sebagai tubuh Kristus. Kita harus bisa saling melayani supaya tubuh Kristus bisa semakin memberi dampak di kota ini. Nah, kalau mereka aja bisa saling support, saling melayani satu sama lainnya demi menyelamatkan ke-13 nyawa yang sedang terjebak di dalam sebuah gua, apalagi lu dan gua sebagai anggota tubuh Kristus. Kita juga harus bisa saling melayani supaya bisa menyelamatkan jiwa orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Setiap dari kita dipanggil untuk saling melayani satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Pelayanan bukanlah sebuah aktivitas yang hanya bisa dilakukan oleh pendeta atau hamba Tuhan atau orang-orang yang bekerja di dalam gereja. Waktu kita menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada kita dan kita menggunakannya untuk melayani orang lain, itulah disebut dengan pelayanan. Nah, gue mau ngomong satu hal yang sangat penting. Gereja bukanlah satu-satunya tempat di mana kita bisa melakukan sebuah pelayanan. Tapi gereja bisa menjadi sebuah tempat di mana kita mulai berlatih untuk melayani satu sama lain. Kenapa harus berlatih? Karena kita memang terbiasa untuk dilayani. Terbiasa dilayani oleh orang lain itu rasanya memang nyaman banget ya. Gak usah repot-repot dan gak usah banyak berkorban. Tapi masalahnya kalau kita terbiasa untuk selalu dilayani oleh orang lain, kita akan menjadi orang yang punya sifat selfish. Dan kalau kita melatih diri untuk bisa melayani orang lain, kita akan menjadi seseorang yang punya karakter selfless. Gue yakin gak ada seorang pun di antara kalian yang bercita-cita pengen jadi seseorang yang selfish. Nah, dengan kita melatih diri untuk melayani orang lain, kita bisa memiliki karakter serupa Kristus, yaitu selfless. Gua tahu kalau sebagian di antara lu ada yang udah berlatih diri untuk saling melayani satu sama lain di gereja. Sebelum pandemi COVID-19 kejadian, waktu kita masih ibadah offline nih, di antara lu ada yang udah pernah cobain jadi WL, jadi pemusik, jadi singer, ada yang handle multimedia, ada yang handle lighting, ada juga yang handle sound system. Dan waktu udah ibadah online pun, di antara lu ada yang belajar nge-host, yang mencoba jadi WL, dan tetap melayani sebagai small group leader secara online. Nah, gue cuma mau bilang bahwa itu semua bagus. Kenapa? Karena kalian udah melatih diri untuk melayani orang lain di dalam sebuah ibadah. Ada dua penyebab kenapa gue dan lu harus benar-benar serius untuk belajar melayani orang lain. Yang pertama, karena Tuhan yang kita sembah ngelakuin hal yang sama. Ingat, Matius 20 ayat 28 berbunyi, sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Nah, kalau Tuhan yang kita sembah aja punya kerinduan untuk melayani orang lain, apalagi lu dan gua. Alasan yang kedua adalah karena Tuhan sudah memberikan karunia-karunia-Nya kepada kita. Ingat pelajaran minggu lalu, kalau Tuhan sudah memberikan kepada setiap orang percaya karunia-karunia roh. Nah, coba kita pikir aja pakai logika. Kalau Tuhan udah ngasih karunia-karunia kepada orang-orang yang percaya kepadanya, tapi orang-orang tersebut nggak mau menggunakan karunia tersebut untuk melayani orang lain, entah karena malas atau karena nggak terdorong. Nah, kira-kira kalau jadi Tuhan, pasti bakal kecewa dong. Ingat peristiwa penyelamatan di Gua Hamluang tadi? Di mana regu penyelamat, tentara, polisi, dan petugas kesehatan sama-sama saling melayani satu sama lain untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menyelamatkan ke-13 nyawa yang sedang terjebak di dalam gua. Prinsip yang sama harus kita teladani. Artinya apa? Gua dan lu harus sama-sama saling melayani, supaya apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu menolong orang-orang yang sedang terjebak di dalam gua, entah itu gua kekecewaan, gua kepahitan, atau gua keberdosaan, supaya mereka bisa keluar dari gua tersebut dan mengalami Tuhan. Waktu gua dan lu sama-sama belajar melayani, percaya deh, kita semua ambil bagian di dalam karya keselamatan Allah, yaitu menggenapi amanat agung. Sampai jumpa di lain waktu. God bless.